Oke, dalam 7 match yang dilakoni oleh Persiraja Banda Aceh, praktis Persiraja Banda Aceh belum pernah terkalahkan sampai di match terakhir kemarin melawan Sriwijaya FC. Ya walaupun kemarin ditetar, namun Persiraja Banda Aceh nampaknya masih mampu untuk menghindari gol, menghindari terjadinya gol dari lawan. Dan dari 7 match Persiraja bisa bertahan di puncak klasemen. Ya. Lalu apa yang membuat Persiraja Banda Aceh bisa bertahan di posisi atas satu ataupun dua? Nah, di sini kita akan membahas uh, sekurang-kurangnya 3 hal yang membuat Persiraja bisa bertahan di papan atas di grup 1 Liga 2 edisi tahun 2023-2024 paling tidak sampai match ke-7. Oke. Ya, kemarin kita lihat ya Persiraja Banda Aceh melawan Sriwijaya di kandang Sriwijaya sama sekali tak gentar ya. Dan memang sebelum laga Persiraja Banda Aceh telah, kalau kata pelatih, telah mengantongi apa itu kelemahan dari Sriwijaya FC. Jadi bisa dibilang Persiraja Banda Aceh sangat percaya diri untuk mengambil poin dari Stadion Jakabaring Palembang ini. Dan minimalnya ya Persiraja mau ambil poin 1 dan akhirnya itu bisa terwujud. Itu artinya Persiraja memantapkan diri untuk menggeser posisi dari Semen Padang walaupun dengan poin yang sama. Ya, walaupun secara selisih gol sebenarnya Semen Padang lebih produktif, namun secara head to head Persiraja bisa dibilang lebih unggul dari Semen Padang karena Semen Padang kemarin kalah melawan Persiraja waktu tanding di uh, Stadion Harapan Bangsa. Ya, kalau kita lihat ya, kita bacakan ya, ada 7 match yang telah dilakoni oleh Persiraja Banda Aceh ya. Yang pertama, Persiraja Banda Aceh telah berhasil mengalahkan Sriwijaya dengan skor 2-0, skor yang cukup meyakinkan ya, bermain di kandang. Kemudian melawan PSMS di Stadion Teladan, Persiraja bisa berhasil menahan imbang PSMS. Kemudian Persiraja menang melawan Sada Sumut ya dengan skor 1-0. Kemudian melawan PSDS Deli Serdang, Semen Padang bermain tandang, Persiraja berhasil memenangi laga 2-1. Kemudian Persiraja menang melawan Semen Padang dengan skor 1-0. Skor yang tipis namun efektif ya. Kemudian PSPS melawan Persiraja bermain di Stadion Kaharudin Nasution. Skor berakhir dengan 1-1 dan terakhir Sriwijaya berhasil ditahan imbang juga oleh Persiraja. Praktis hanya ada 3 match yang berakhir imbang ya. Maaf. 3 match berakhir imbang buat Persiraja dan 4 match lainnya Persiraja berhasil memenangi laga. Ya, lalu apa aja alasan kenapa Persiraja bisa sekokoh itu, sekuat itu di grup 1 ya? Bahkan bisa dibilang secara skala nasional Persiraja nanti kalau permainan konsisten bisa sangat-sangat bisa berkompetisi ya, mungkin bisa masuk 8 besar ataupun semifinalis ya Persiraja Banda Aceh asalkan Persiraja bisa konsisten ya. Nanti tinggal kalau untuk lolos ya, untuk lolos saya kira Persiraja bisa lolos ya, sangat berpeluang lolos untuk ke fase berikut karena tinggal menunggu hari istilahnya gitu. Ya, lalu apa aja alasan 3 hal itu, sekurang-kurangnya 3 hal, nanti teman-teman boleh tambahkan juga. Namun sekurang-kurangnya ada 3 hal yang kita akan sampaikan di sini kenapa Persiraja bisa sekokoh itu di Liga 2 edisi tahun kali ini. Yang pertama itu kokohnya pertahanan dari Persiraja. Kita lihat ya, dari 7 laga yang dilakoni, Persiraja praktis hanya kebobolan 3-0. Bukan 3-0. Praktis hanya kebobolan 3 gol. Ya, 3 gol. Dan itu menjadi torehan yang cukup baik dan cukup menarik ya. Itu menyamai rekor dari Persela Lamongan sebagai top 1 juga di grup 3 ya, sebagai top 1 klasemen sementara. Dan itu kenapa? Hanya 3 gol yang bisa
dilesatkan oleh tim-tim lawan terhadap gawang dari Persiraja. Itu artinya kenapa? Karena ya memang pertahanan dari Persiraja ini sangat kuat ya, terutama di tengah. Ya. Kenapa saya bilang di tengah? Karena kita lihat kemarin ya, ada salah satu pemain yang dapat penghargaan juga dari Persiraja Banda Aceh sebagai pemain muda terbaik di putaran pertama Liga 2. Siapa dia? Yaitu Zikri Ferdiansah. Dan teman-teman boleh heran lah bahwa pemain ini baru berusia sekitar berapa ya? 20 atau 19 tahun. Karena dia kelahiran Desember tahun 2003. Saya search tuh. Ya kan? Nah, ini menjadi salah satu pilar, dan ini kedepannya menurut saya sangat bagus karena ini pemain masih muda, mempunyai tinggi badan yang cukup ideal sebagai bek tengah, dan saya harap nanti ada lirikan-lirikan juga dari PSSI untuk meminang dia sebagai salah satu pilar tim nasional ya. Walaupun di di kelas senior mungkin berat ya persaingannya, namun mungkin di umur 23 gitu bisa dipakai ini pemain dari Persiraja Banda Aceh ini. Gila, ini pemain masih 19 tahun. Mungkin ini niatnya kan Persiraja selain pemain ini punya skill, niatnya juga kan mungkin untuk mengisi slot pemain yang berumur di bawah 21 bermain wajib selama 45 menit itu peraturan Liga 2 ya. Namun ternyata ini malah menjadi pemain kunci ya. Jadi buat para pemain yang lain harus termotivasi lah di Liga 2 ini. Harus menjadi salah satu pemain yang ibarat kata pemain yang berperan aktif dalam kemenangan sebuah tim gitu. Khususnya buat pemain-pemain berumur 21 ke bawah ini. Jadi memang di lini belakang dari Persiraja ini good lah saya kira. Nah, itu salah satu alasan kenapa Persiraja bisa bertengger di papan atas grup 1 Liga 2 2023-2024 kali ini. Kemudian secara efektivitas kita lihat ya, gol dari Persiraja Banda Aceh ini terbilang cukup sedikit. Dari 7 match itu hanya 8 gol yang tercipta. Namun ya, walaupun ini kalah dari torehan dari Semen Padang secara produktivitas gol ya, namun gol-gol dari Persiraja ini gol-gol yang sangat krusial. Jadi bisa dibilang gol-gol yang penting. Walaupun Persiraja menang hanya skor 1-0 ya, 2-1 ya kan. Tapi itu kan menang. Setipis apapun skor ya menang gitu kan. Dan gol-gol itu tercipta emang sangat-sangat krusial untuk menahan imbang ya kan. Dan kenapa bisa Persiraja ini bisa bertahan di papan atas selain dari bisa menciptakan gol-gol krusial itu? Ya karena para pemain Persiraja ini memiliki ya crossing yang akurat, bisa dibilang. Boleh teman-teman cek dari kebanyakan gol, 8 gol yang terjadi terhitung sebanyak 5 ataupun 6 gol yang tercipta karena umpan silang. Ya, dari samping kemudian berhasil di heading. Jadi untuk duel udara saya kira Persiraja patut diperhitungkan oleh tim-tim lain. Dari sekian banyak gol ataupun 8 gol itu hampir 60% ataupun 70% gol terjadi dengan kepala. Ya, jadi bisa dibilang Persiraja ini raja duel udara di grup 1 ini itu. Jadi itu penempatan posisi yang tepat juga dari striker dari Persiraja. Udah ada chemistry dan ini menurut saya bukan hal yang kebetulan. Ini memang saya kira dilatih oleh pemain, oleh pelatih maksud saya. Nah, itu alasan kedua kenapa Persiraja bisa berada di papan atas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saya kira pelatih berperan dalam hal ini saya kira. Selain memang pemain punya skill, ya tentu kepala pelatih Ahmad Zulkifli secara CV dia belum berpengalaman banyak ya di Liga 2 ataupun Liga 1. Namun dia
sebenarnya ya berpengalaman juga kalau untuk di Liga 1 sih. Karena dia menjadi dirtek ya. Dirtek, walaupun bukan menjadi pelatih kepala, dia jadi dirtek di Persikabo sebelumnya kan. Nah, kenapa saya bilang pelatih ini berperan? Nah, pelatih tahu betul bagaimana tim-tim di grup 1 ini bermain dan apa kelemahan-kelemahan dari tim-tim di grup 1. Sehingga dia bisa memanfaatkan bagaimana cara bermain, bagaimana cara agar memenangkan laga. Bukan hanya main cantik. Ya, bukan hanya main cantik, namun target dia pasti poin. Ya, terserah. Mau main cantik, mau main gak cantik, yang penting poin. Gitu. Ya, kita lihat. Secara permainan mungkin Persiraja biasa aja gitu. Namun secara efektivitas gol tercipta bisa seperti dibilang memang itu dilatih setiap harinya oleh tim kepelatihan dari Persiraja. Gol-gol itu mirip, ya kan? Gol-gol itu mirip-mirip. Dari umpan crossing, heading, masuk. Mirip. Ya. Saya kira itu. Jadi pelatih tahu betul kemampuan dari pemain-pemainnya. Dari pemain belakang sampai depan. Tinggal nanti koreksi dari saya menurut saya. Penting buat pemain tengah bisa mengkreasi peluang lewat bola-bola direct. Karena kenapa? Nanti di fase berikut Persiraja akan menghadapi tim-tim yang lain, tim-tim yang secara permainan nggak seperti di grup 1 gitu. Jadi pelatih harus bisa detail untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikut. Karena karakter tim-tim grup 1 dengan grup-grup lain itu berbeda gitu. Ya, saya rasa itu. Jadi itu 3 alasan menurut saya Persiraja bisa ada di papan atas. Oke. Jadi menurut teman-teman apalagi tambahan ya buat Persiraja bisa di papan atas itu, kira-kira apalagi ya alasan Persiraja tetap berada di papan atas gitu. Boleh teman-teman komen di bawah. Oke. Sampai di sini video. Sampai jumpa di video selanjutnya.